Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam di Pro 2 FM. Masih di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Mas Andadi balik lagi di Jaga Malam seperti biasa ya. Dan kali ini aku kedatangan tamu spesial gitu ya, yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol nih. Seru banget karena kita bakalan bahas tentang kekerasan yang sering mencuat di sosial media akhir-akhir ini teman berdua. Wow, kira-kira bakal seseru apa sih? Tapi kita sapa-sapa dulu. Ada Kak Vivi dari ujung tengah. Kok ujung tengah sih? Dari tengah ya. Kita sapa-sapa dulu, ada Kak Vivi. Halo. Halo Kak Adi. Halo, dan ada Kak Farhan. Halo. Halo Kak Adi, selamat malam. Bisa dideketin dong mic-nya, boleh? Soalnya agak ini ya. Gimana? So far kabar malam ini? Di hari apa sih sekarang? Selasa. Hari Selasa ya? Hari Selasa. Gimana Alhamdulillah kabarnya? baik aku Kak dari semuanya selamat malam. Aku dari Sebaya PKBI Jawa Timur. Di sini ditemani sama teman aku Kak Vivi. Yang kabarnya gimana Kak? Iya, kabarnya gimana Kak Vivi? Puji Tuhan malam ini baik ya. Oh, baik ya. Tadi kesini macet nggak guys? Enggak sih, cuman rame aja. Oh, rame ya? Iya. Oke deh, tapi kita ngomongin soal kekerasan anak. Ini tuh hal-hal yang emang jadi polemik gitu ya, apalagi sampai viral gitu. Benar. Tapi kita pengen tahu dulu nih, kira-kira kekerasan tuh apa sih definisinya? Dijawab deh, boleh. Jadi kekerasan itu ada banyak bentuknya ya, dan Oke. juga klasifikasinya itu berdasarkan tempat kejadiannya, ada berdasarkan korbannya. Nah itu ada banyak, tapi secara umum itu dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama kekerasan fisik. Ini bentuknya contohnya memukul, menendang, mendorong. Kekerasan psikis, yang ini sifatnya lebih ke perusakan mental dan psikologis gitu. Dan juga ada kekerasan seksual, ini tindakan yang melibatkan unsur-unsur seksual. Benar-benar. Ya, yang dilakukan tanpa konsen korban gitu. Kemudian ada kekerasan struktural dan juga kekerasan melalui media teknologi dan informasi. Contohnya cyberbullying gitu. Tapi mengenai cyberbullying itu kan pasti terjadi di sosial media gitu ya. Benar Kak. Yang terdampak tuh kira-kira bakal gimana sih kondisinya gitu kalau misalkan sering dihujat ya di sosial media? Tentunya bentuknya beragam ya, dan juga korbannya itu demografinya itu luas dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah contohnya itu yang terjadi hingga terjadi doxing, di mana penyebaran identitas korban oleh pelaku untuk kepentingan untuk menguntungkan si pelaku begitu. Oh gitu. Iya, karena saking marahnya, saking keselnya sama korban begitu. Jadi korbannya sangat dieksploitasi dari media gini. Bisa sampai stres atau gangguan ya kalau misalkan iya, betul. sering banget dihujat gitu. Betul, bisa. Cara mengurangi supaya si korban ini nggak dihujat lagi, gimana caranya? Kan kalau kita ngontrol dari si pelakunya kan banyak banget nih. Benar. Banyak banget. Nah, si pelakunya aja, si korbannya aja. Kira-kira gimana sih caranya supaya next nggak dibully lagi gitu loh? Oke, yang pertama bisa dari korbannya itu untuk membatasi atau memberi boundary siapa aja orang-orang yang bisa mengakses begitu. Oh, gitu. Yang kedua tentunya kita juga menunggu kebijakan-kebijakan dari pemangku kepentingan untuk memberi edukasi atau memberi measure pencegahan untuk pelaku itu agar tidak terjadi lagi. Oh itu ya. Iya. Yang paling penting adalah membatasi siapa yang harus nonton konten saya gitu kan ya. Jadi si korban nggak salah target. Kan semua orang juga nggak ini ya, nggak semua orang suka konten kita kan gitu ya. Iya. Tapi ngomongin soal kekerasan gitu ya, kenapa sih belakangan ini kasus kekerasan tuh begitu sering mencuat di sosial media kira-kira menurut kamu? Silakan dijawab. Boleh. Aman.
Menurut aku kenapa akhir-akhir ini yang media sering bawa itu adalah kasus-kasus kekerasan, mungkin karena kecenderungan atau tren di mana media itu mulai membuat sensasi dari kasus-kasus kekerasan dengan mengurangi censorship di media dari jurnalistik atau publikasi-publikasi media begitu, dan juga dengan perspektif yang tidak mengutamakan korban. Oh gitu. Iya. Oh jadi si medianya ini menggembor-gemborkan ya? Bener. Mengambil sensasi dari situ. Dan akhirnya muncul di permukaan. Bener. Tapi balik lagi, cara pencegahannya gimana? Supaya kasihan dong si korban, maksudnya kayak secara nggak langsung wajah dia atau muka dia itu diketahui banyak orang, dan sebenarnya itu sebuah aib kadang-kadang gitu kita nganggapnya. Nah, cara untuk supaya itu nggak terjadi gimana? Si video itu nggak ke-up sampai ke ujung gitu, sampai rame lah intinya. Kira-kira diapain tuh? Silahkan. Untuk pencegahannya, measurementnya sebenarnya banyak. Untuk jurnalistik sendiri sudah ada kode etik jurnalistik yang harus dipertimbangkan oleh media-media begitu, dan juga tentunya kita harus lebih berperspektif terhadap korban ya Kak, karena untuk mencegah adanya narasi-narasi yang dipelintir sedemikian rupa begitu. Oh iya, itu penting ya, mengontrol media itu juga penting ya. Iya. Tapi impact dari, kita balik lagi ke kekerasan ya, kekerasan anak gitu ya. Ini kan anak kan belum sempurna untuk menjadi, maksudnya belum dewasa gitu ya, belum ngerti. Nah, anak-anak kayak gitu itu kira-kira impactnya apa sih ketika mendapatkan kekerasan? Silakan dijawab satu-satu juga boleh. Silakan. Impactnya ke anak itu bisa pertama trauma. Benar. Gitu. Terus apa ya, trauma mendalam sih bagi anak, sampai mengingat-ingat sampai dewasa kayak gitu-gitu. Terus menarik diri dari lingkungan sih, lebih introvert. Lebih introvert gitu. Iya sih, bukan template sih, kayak pasti impactnya akan sama nggak sih? Introvert, terus jadi nggak bisa dikontrol. Mengisolasi diri gitu. Mengisolasi diri gitu. Penyembuhannya gimana? Kayak gitu. Kalau misalkan udah apa ya, udah introvert, udah kayak mengurung diri, udah nggak bisa diatur, itu tuh cara recovery-nya gimana kira-kira? Untuk korban kekerasan, terutama kekerasan terhadap anak atau KTA, tentunya ada banyak measurement yang harus diperhatikan, terutama untuk selalu berada di samping korban, baik itu berupa dukungan psikologis dari pihak-pihak terkait ataupun dukungan hukum. Gini, misalkan katakanlah keluarga udah nggak ada nih, terus bakal kemana gitu? Temen misalkan ada nih, ya sorry tuh saya teman berdua yang membutuhkan bantuan gitu untuk penyelesaian dirinya sendiri dari impact kekerasan sejak dini. Kira-kira larinya kemana sih yang paling betul? Yang paling tepat tentunya yang pertama-tama konseling ya. Karena seperti Kak Vivi sebutin tadi, impact psikologisnya itu sangat amat mendalam dan sangat tahan lama begitu. Berarti konseling dulu ya. Dan kira-kira kalau misalkan cerita ke sesama temen gitu boleh nggak kira-kira? Kalau misalkan wah konseling kayaknya terlalu berlebihan deh, cerita ke temen aja lah, bisa nggak? Iya bisa tentunya, soalnya kita sebagai individu kan juga butuh teman yang buat bercerita, buat jadi vulnerable di antara satu sama lainnya begitu. Dan itu juga meringankan beban yang ada, beban emosional, beban trauma yang ada di diri kita. Iya. Oh gitu ya. Iya solutif sih kalau itu. Tapi kita balik lagi ke viral-viral tadi gitu. Kira-kira mengapa sih masyarakat cenderung
ngerekam daripada membantu saat melihat aksi kekerasan. Kan kita sering lihat nih terjadi sebuah kekerasan gitu ya, mungkin tetangganya, mungkin siapanya gitu. Orang-orang tuh dominan untuk nggak langsung membantu gitu. Kenapa harus direkam dulu? Kira-kira gimana tuh? Karena mungkin ingin menyampaikan sebuah berita itu tadi. Tapi menyampaikannya itu salah gitu loh. Oh jadi kayak nih ada gini nih, niatnya mungkin dilaporin ke polisi atau gimana gitu. Cara penyampaiannya itu salah. Penyampaian yang benar gimana kira-kira? Misalkan telepon ke pihak yang berwenang gitu. Telepon dulu tanpa menyebarkan berita ke media sosial dulu. Benar. Gitu. Jadi kayak intinya harus disaring sih penyebaran informasi itu. Dan juga ada hotline tersendiri buat kasus kekerasan dari Kemen PPPA itu yaitu nomornya 129 dan itu juga sedia 24/7 untuk siapapun yang menjadi korban ataupun menyaksikan tindak kekerasan. Oh gitu. Jadi step-stepnya gimana? Di video, terus habis itu dikirimin ke headline atau di telepon? Enaknya? Yang pertama ya jangan menjadi passive bystander ya. Itu namanya fenomena passive bystander di mana kita itu lebih cenderung untuk ingin mendokumentasikan terlebih dahulu tanpa memikirkan gitu memikirkan dampak kedepannya. Gitu. Iya. Memang kita perlu dokumentasi untuk terjadinya kasus kekerasan itu, tapi yang pertama kita harus menjadi active bystander yang memberikan ruang untuk korban kekerasan dan juga tentunya menjadi pendengar yang tidak menghakimi dan juga untuk membela korban dalam keadaan apapun karena kondisi psikologis yang sedang dirugikan. Oh gitu. Berarti langkah ngerekam tuh sebenarnya benar, tapi kadang-kadang penyampaiannya yang salah gitu ya. Diupload di media sosial berarti agak salah ya? Atau udah salah? Udah salah. Udah salah ya? Ya. Stepnya nggak gitu. Stepnya nggak kayak gitu kan. Telepon yang berwajib, terus habis itu ada barang bukti dikasih sama yang berwajib gitu kan? Bener. Oh iya. Tapi juga ada aspek pendampingan psikologis untuk korban karena tentunya kita harus mengutamakan perspektif korban dulu karena korban itu yang diutamakan. Untuk proses hukum bisa dilakukan oleh pihak lain, dibantu oleh pihak lain, tapi kita harus melakukan pendampingan psikologis juga untuk mental dari korban. Ini konteksnya kekerasan apa sih sebenarnya? Kekerasan itu ada banyak Kak. Yang tadi ya, ada psikis, fisik, seksual, struktural. Nah, tadi kan udah kita bahas gitu ya. Sekarang kita mau jawabin teman Pro 2 yang udah nanya di di WhatsApp sih ini di 08198952. Pertanyaan pertama ada dari Kak Sofi. Katanya tanggapan kakak terkait kekerasan yang dilakukan oleh tokoh agama bagaimana Kak? Padahal seharusnya tokoh agama kan bisa mencontohkan yang sesuai ajaran, tapi kita tahu kenapa malah menyelewengkan. Bisa dijawab nih, boleh? Penting banget soalnya ini. Waduh, itu sangat memprihatinkan ya. Benar. Ini jadi bukti sekali lagi kalau kedudukan seseorang di institusi agama, entah itu pondok pesantren, pengajian ataupun pastor apa segala macam gitu ya. Gereja tidak menjadi penjamin untuk seseorang tidak melakukan kekerasan, utamanya kekerasan seksual. Gitu. Dan ini kebanyakan terjadi karena adanya relasi kuasa. Apa itu relasi kuasa, Kak? Jadi ini dinamika antara satu orang dengan orang lainnya, misalnya seorang pemuka agama dengan jamaah atau jemaat, di mana kedudukannya itu membuat pemangku kedudukan yang lebih tinggi itu merasa memiliki wewenang untuk melakukan apapun. Iya, betul. Dan ini tentunya harus dikurangi ya untuk perlunya ada supervisi yang lebih baik, bahkan masuk ke institusi-institusi agama begitu.
itu menjadi sebuah PR nggak sih? Karena namanya kan pemuka kan ya. Jadi dia secara status di suatu golongan itu kan paling tinggi gitu. Benar. Cara untuk membasmi oknum-oknum pemuka yang kayak gitu tuh kayak gimana kira-kira? Soalnya kan udah banyak banget. Kita nggak sebut pemuka apa ya, tapi yang kita lihat di sosial media kan udah banyak banget dan itu sangat meresahkan gitu. Bagi kamu sendiri langkahnya gimana kira-kira? Kalau udah banyak yang terjadi seperti itu gitu. Silahkan. Buat aku yang pertama tentu harus ada badan di institusi apapun itu, agama manapun yang mengurusi soal hal ini. Contohnya untuk Kemendikbud itu ada Satgas PPKS yang mengurusi soal kekerasan seksual dan ini harusnya juga diikuti oleh institusi-institusi agama. Oh, jadi dibentuk suatu organisasi ya buat mengatasi oknum-oknum seperti itu atau gimana? Iya benar, dan tentunya kita juga harus gak cuma itu, kita juga mengajarkan nilai-nilai yang sifatnya universal yang keluar dari maksudnya ada dalam agama namun diaplikasikan secara universal untuk kemanusiaan. Contohnya nilai-nilai empati, nilai-nilai menghargai atau nilai-nilai untuk menghargai perempuan, mengasihi anak dan lain-lain, dan itu perlu ditekankan. Oh gitu, ya. Jadi dari si agamanya juga harus concern ya terhadap hal seperti ini gitu. Bener. Soalnya udah banyak banget yang jadi korban gitu. Jadi kalau misalkan kita sikatnya ke suatu golongan itu, pasti bakal nggak bisa karena si pemangku itu mungkin punya kedudukan yang lebih tinggi gitu ya. Benar. Iya. Ini ada dari Lia juga. Katanya ada yang bilang kekerasan itu paling banyak dilakuin oleh orang terdekat. Betul gak sih Kak? Dan apakah ini berlaku pula dalam dunia maya? Bisa dijawab dong. Oke. Jadi berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban, relasi orang tua paling besar itu ya itu tadi. Paling besar itu hubungan antara relasi orang tua itu. Dan ada beberapa alasan mengapa kekerasan anak itu sering terjadi di keluarga. Yaitu yang pertama, anak itu berada dalam posisi yang paling lemah dan bergantung pada orang tua. Karena kan mereka masih kecil kan, belum mengerti hal yang baik dan buruk itu tadi. Dan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pola asuh yang baik serta adanya tradisi atau budaya kekerasan yang turun-temurun dilakukan oleh mereka. Oh gitu. Mereka, iya. Dan selanjutnya ada tekanan ekonomi atau konflik dalam rumah tangga yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan pada anak. Misalkan bisa ya? Bisa karena tekanan ekonomi, misalkan kurang uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kayak anak itu dilampiaskan gitulah ke emosinya ke anak gitu. Oh iya. Dan yang terakhir ada kekerasan terhadap anak itu sering dianggap sebagai urusan privasi keluarga sehingga jarang terungkap ke ruang publik dan minim interaksi dari luar gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau misalkan ini anak orang tua menganggap itu sebuah privasi gitu. Untuk menyelamatkan si anak itu gimana kira-kira? Kasian banget dia di internalnya kena kekerasan gitu, sedangkan dia nggak bisa speak up kemana-mana gitu. Kira-kira gimana itu? Kan orang tuanya menganggap itu sebuah privasi gitu. Dan gimana nasib si anaknya? Mungkin gitu pertanyaannya. Kira-kira gimana nih perannya? Ya tentunya susah ya karena susah ya. Tapi kita perlu tetap berusaha. Contohnya dengan sistem pelaporan yang sudah disediakan. Namun apabila orang tuanya juga menganggap ini masalah privasi, tidak membagi-bagikan ke semuanya, ini bagaimana Kak? Ini kan juga tetap susah untuk anaknya untuk melapor. Nah itu juga menjadi concern pertama utamanya organisasi seperti PKBI. Untuk memberikan ruang bagi anak-anak, contohnya anak-anak yang mengalami kekerasan dalam bentuk penelantaran, ABH, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pengungsian, yang mereka tidak punya
tempat untuk mengadu bahwa mereka sedang mengalami kekerasan ataupun penelantaran begitu. Nah, ini harus diikuti oleh orang-orang di sekitar anak itu, tidak hanya keluarga, karena katanya orang luar negeri ini it takes a village to raise a kid. Nggak cuma keluarga dalam satu rumah untuk membesarkan anak, menumbuh kembangkan anak, tapi juga tetangga-tetangga yang di luar rumah begitu. Jadi butuh bantuan dari lingkungan sekitar juga ya. Oh itu ya penting ya mungkin ya. Jadi Ya, kalau misalkan kita jadi tetangga lebih aware aja mungkin. benar. Itu kan ya. Saling peduli lah satu sama lain. Iya benar-benar. Satu lagi dari Amelia katanya ini kayaknya mama nih. Katanya apa yang bisa dilakuin keluarga dan orang tua gitu ya untuk membentengi anak dari konten kayak tadi, konten-konten apa ya, konten-konten kekerasan terus diupload di sosmed. Sosial media kan luas tuh. Dan Bener. anak-anak bisa nonton dong. Nah, itu caranya gimana gitu supaya keluarga enggak was-was. Boleh dijawab. boleh. Kalau untuk age restriction bagi setiap media itu tentunya ada ya, sudah dikembangkan oleh banyak media sosial, contoh untuk streaming service untuk mengurangi konten kekerasan yang disensor buat anak di bawah umur 18 tahun begitu. Tapi untuk media sosial emang tetap jangkauannya luas dan anak itu tidak bisa memberikan boundaries. Nah, disitulah masuknya peran orang tua untuk memberi batasan gitu. Dan juga misalnya untuk tidak misalnya contohnya apa yang efektif dilakukan oleh orang tua saya kepada saya untuk membatasi konten dari internet adalah tidak memberikan komputer di dalam kamar. Oh, jadi tetap bisa ngontrol ya. Kalau misalkan di kamar kan kita nggak bisa dikontrol. Bener. Gitu. Nah, Jadi orang tua bisa tetap mengawasi anaknya gitu ya. Oh, itu satu, tidak memberikan device di dalam kamar kayak PC, laptop gitu ya. ya utamanya PC atau laptop gitu. Terus ada lagi nggak? Kira-kira caranya gitu, kecuali itu mungkin dari pembatasan main HP atau gimana gitu. Iya, itu juga bisa. Bisa ya? Keren banget. Gitu ya. Iya, tapi tanpa kita membuat anak-anak merasa kebebasannya dibatasi, karena itu juga bisa menjadi pemicu kekerasan sendiri sebagai pelaku nanti. Oh gitu. Tetap membatasi tapi nggak menyiksa si anak ya? Iya. Ini Dan juga apresiasi untuk anak yang sudah mau melimitasi sesuai permintaan orang tua begitu. Udah ya, udah terjawab semua Amelia, terus Lia juga, terus ada Sofi, thank you udah joinan gitu. Tapi kita sekarang gitu ngomongin soal mencegah kekerasan berbasis gender atau KTA gitu. Kekerasan berbasis gender tuh kira-kira apa sih? Bisa dijelasin? Soalnya mungkin ada teman berdua yang belum ngerti juga gitu, termasuk aku. Gimana? Jadi kekerasan berbasis gender itu klasifikasi kekerasan berdasarkan korbannya. Jadi ada kekerasan terhadap perempuan utamanya yang proporsinya itu jauh lebih banyak dibandingkan lelaki. Dari data sebanyak 14.866 kasus, jumlah korban perempuannya sebanyak 12.774. Itu ya. Benar. Dan KTA itu apaan? Kalau ke KTA itu kekerasan terhadap anak. Oh juga gitu. Klasifikasi berdasarkan korbannya. Disingkat lagi. Gak ya. Berarti kekerasan terhadap anak gitu. Dan cara mencegah kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga tuh kayak gimana kira-kira? Ya kan ini langsung aja di tips. Soalnya orang tua atau teman pro 2 mungkin yang baru married gitu ya, one day punya anak terus bakal nggak bingung gitu. Gimana sih cara mencegah kekerasan gitu ya? Kira-kira menurut kamu, silakan dijawab. Ada beberapa tips sih cara untuk mencegah kekerasan berbasis gender ini. Yang pertama, didik anak tentang kekerasan, kesetaraan dan hak tubuh. Jadi ajarkan anak laki-laki dan perempuan sejak dini untuk saling menghormati kayak gitu. Dan menurut
saran dari UNICEF itu praktikan disiplin positif, bukan hukuman fisik seperti mencubit, memukul anak kayak gitu. Ini tuh termasuk sikap yang salah gitu loh. Dan selanjutnya jadikan role model atau panutan. Contohnya seorang ayah bisa menjadi sumber imitasi atau sebagai contoh lah bagi anak bagaimana memperlakukan perempuan dengan setara. Dan terakhir bagi tugas domestik. Karena pekerjaan rumah tangga itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi bukan perempuan tanggung jawabnya itu ini dan gitu, dan laki-laki tuh ini tapi itu jadi tanggung jawab bersama gitu. Jadi cowok juga boleh ngepel? Boleh ya. Cewek juga boleh kerja ya? Boleh bersama. Itu karena itu tanggung jawab bersama sih. Berarti caranya kayak gitu ya teman berdua. Dan kekerasan ini kita concernnya kekerasan berbasis gender aja. Kalau di Indonesia udah marak nggak hal-hal seperti ini? Kira-kira menurut kamu aja, yang kamu lihat di sosial media deh. Soalnya konotasinya di sosial media gitu ya. Kalau dari sosial media sih udah banyak banget ya dari berbagai berita. Benar. Tahun 2025 aja sudah ada yang di pesantren, ada yang di sekolah, ada yang di kampus dan lain-lain. Jadi ini tidak memandang apapun backgroundnya, ini tetap merupakan kasus yang perlu ditangani. Gitu ya. Jadi udah nggak pandang bulu gitu. Iya gitu ya. Iya, terutama kekerasan terhadap perempuan. Tapi kalau misalkan ngomongin soal agama, ya sorry to say, yang dilecehkan tuh rata-rata dari ini ya, dari cewek ya, perempuan gitu ya. Nah, cara saving, ini kita balik lagi ke pesantren tadi ya. Cara saving buat teman Pro 2, mungkin teman-teman yang lain gitu ya. Cara saving mungkin one day kamu di suatu tempat dan terjadi hal-hal yang kurang mengenakan gitu ya. Konotasinya pelecehan seksual, kira-kira gimana nih antisipasinya? Soalnya ini kadang-kadang kan orang kan terlalu banyak didoktrin, terus apa-apa nurut gitu. Nah caranya gimana sih supaya nggak sampai terkena pelecehan seksual di konotasinya di pesantren atau di tempat-tempat beragama lainnya gitu? Silahkan. Jadi ini saran sebagai untuk korban ya? Ya, saran untuk korban. Dan untuk aku sih berikan boundary terhadap tubuh sendiri kalau konotasinya kekerasan seksual ya. Dan juga berikan batasan untuk orang-orang untuk tidak memberikan agresi terhadap ruang pribadimu. Contohnya jangan terlalu dekat, kamu tidak nyaman, itu ngomonglah kalau kamu tidak nyaman gitu. Terus kalau misalkan konotasinya kekerasan di tempat-tempat kayak gitu, kan pasti ada tuh kayak ya banyak lah pasti yang belum ke expose mungkin ya. Orang-orang belum tahu gitu. Gimana caranya menjaga itu? Silakan. Ini kekerasan fisik atau ya fisik aja ya? Iya fisik di lingkungan tempat beribadah, lingkungan tempat kayak di pesantren apa segala macam gitu, berhubungan dengan pemuka agama tadi. Kira-kira gimana cara menyikapi hal seperti itu tuh ya, sebagai korban? Tentunya jangan diam saja. Memang tubuh korban akan mengalami berbagai reaksi yang misalnya nge-freeze ataupun memar. Namun sebelum itu terjadi sebaiknya kita memahami bahwa tubuhku adalah milikku sendiri, gitu. Jangan beri ruang untuk orang lain, dan apabila kesusahan dalam mempraktekannya bisa menghubungi hotline tadi atau melaporkan ke teman atau mencari teman bercerita bahwa ini aku sudah diginiin loh, sudah dipukul misalnya. Dan itu akan pastinya ada tindakan-tindakan yang harus diikuti begitu.
Oh gitu. Atau juga bisa bercerita ke keluarga gitu mengenal tentang kejadian yang dia alami gitu. Oh jadi ketika ketemu keluarga jangan takut-takut buat cerita ya. Iya. Benar. Karena anak sekarang tuh kalau misalkan di tempat-tempat kayak gitu tuh rata-rata malu atau takut untuk dipendem iya. Sendiri gitu. Akhirnya mungkin stres, mungkin kayak gimana gitu ya. Oh jadi cerita aja ke orang tua gitu ya. Cerita aja karena nanti kalau lama-lama dipendem pasti akan kayak stres sendiri kayak gitu. Oh iya. Tapi ada nggak batasan antara, kan bisa aja si pihak dari oknumnya itu beralasan bahwa ini tuh cara kedisiplinan kita gitu. Ada nggak batasan antara sudah emang itu kekerasan fisik atau masih dalam batas hukuman gitu? Memukul? Jadi emang banyak ya yang melihat gak cuma kejadian di pesantren saja atau di sekolah saja, tapi di rumah juga banyak orang tua, banyak guru yang menganggap bahwa tindakan fisik adalah tindakan disciplinary action gitu, tindakan disiplin. Padahal enggak, UNICEF sudah menekankan bahwa itu tindakan yang melibatkan pukulan atau cubitan itu adalah tindakan yang salah begitu. Berarti itu tuh tidak dibenarkan ya? Tidak dibenarkan. Nah, cara untuk mendidik gitu ya, atau ngasih hukuman deh buat anak atau ya buat anak lah ya, yang bandel tapi tetap nggak menyakiti si anaknya, kira-kira gimana tuh? Soalnya kan kalau misalkan dipukul juga kasihan dia gitu ya. Yang tentunya yang efektif yaitu memberikan pemahaman apa sih konsekuensinya kalau kamu berbuat seperti ini, dan apa sih hasilnya apabila kamu berhasil berbuat seperti ini begitu. Dan dengan begitu anak-anak bisa tahu apa yang akan terjadi, bagaimana dia dirugikan atas aksinya sendiri yang merugikan gitu. Bisa dibicarakan secara pelan-pelan, secara baik-baik, nggak pakai emosi kayak gitu. Kalian pernah nggak dengar omongan kamu masih mending diginiin, dulu papa pas waktu kecil dipukul sampai kayak gini, kalau misalkan nggak mau kayak gini. Pernah nggak kalian ngomong gitu? Kan diomongin gitulah minimal. Iya, adu nasib ya Kak. Adu nasib ya, benar. Dan hal kayak gitu tuh membuat standar lama itu terjadi di masa kini. Kira-kira fenomena kayak gitu tuh bener nggak sih? Baik nggak sih? Fenomena adu nasib itu nggak baik ya Kak, jujur. Sebenarnya nggak baik karena kan membandingkan perlakuan yang dulu sama yang sekarang. Harusnya dibilangin secara baik-baik, pemahamannya diberikan pemahaman secara baik-baik gitu. Oh gitu. Jadi ya udah dikasih tahu aja gitu ya. Iya, ngapain nyombongin perilaku yang kekerasan gitu. Bener. Kamu kok bangga sama kayak gitu? Iya, rata-rata tuh kayak gitu. Soalnya kamu masih belum apa-apa. Dulu ayah diginiin sama nenek kakek kamu kan gitu ya. Iya. Dan mungkin buat porsi anak sekarang sih enggak ya. Jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Iya, jangan. Iya. Ini ada yang nanya lagi, boleh nggak? Kira-kira nih apa langkah nyata yang dilakuin guru di sekolahan untuk mencegah kekerasan, terutama di kekerasan anak gitu katanya, kata si Andrian. Silakan. Peran si guru bagi kekerasan anak gitu, kira-kira gimana? Guru tuh harus bersikap gimana gitu? Boleh dijawab. Soalnya kan pasti range umurnya masih SD atau SMP gitu ya. Benar. Dan juga kekerasan anak-anak juga bisa menjadi pelaku kekerasan juga kalau di sekolah, seperti bullying dan lain-lain. Jadi cara yang tepat adalah bisa untuk memberitahu secara baik-baik, secara disiplin yang non fisik. Kenapa sih hal ini tidak diperbolehkan, menanamkan nilai-nilai empati pada anak begitu. Oh itu ya, itu bisa mungkin mendistraksi anaknya supaya lebih ngerti gitu ya, atau lebih aware gitu ya. Dan ngomongin soal lapor melapor gitu ya, kenapa sih penting gitu ya
melaporkan kekerasan pada anak gitu? Boleh dijawab. Karena kadang-kadang kan ada yang ragu, ada yang belum aware atau mungkin belum peduli juga gitu. Kenapa penting melaporkan kekerasan pada anak gitu? Kenapa penting ya? Karena fenomena kekerasan ini, kekerasan anak ataupun kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender, jumlah laporan kasus data yang diterima oleh Kemen PPPA itu deviasinya itu sangat rendah dibandingkan kasus yang sebenarnya terjadi tapi tidak dilaporkan, enggak. Jadi hal ini disebabkan kurang adanya edukasi, kurang adanya pengetahuan bagi korban bagaimana sistem pelaporan itu. Begitu. Jadi tentunya dengan melaporkan hal-hal yang terjadi ini bisa kita mendapatkan data yang sebenarnya untuk bisa kemudian bertindak gitu. Oh gitu. Ya. Tapi buat Gen Z sendiri pelaporan misalkan nih, aku tahu ada sebuah kekerasan gitu depan mata aku. Yang aku lakuin sebagai Gen Z gimana? Kita sebagai Gen Z itu nggak boleh cuek, kayak misalkan wah itu ada kekerasan, udah biarin dia yang ngalamin bukan aku kok. Itu nggak boleh, kita nggak boleh cuek. Apalagi soal kekerasan terhadap anak ya. Maupun kekerasan berbasis gender yang terjadi. Justru kita tuh harus yang lebih peka dan peduli banget sama hal-hal yang kayak gini. Oh gitu. Ya, kita juga harus konfront pelakunya apabila terjadi ke teman-teman kita semua. Dan stepnya jelas ya, direkam tapi nggak diupload sosial media, dikirim sebagai barang bukti. Iya. Gitu ya? Iya. Hubungi hotline lalu melalui pendampingan fisik dan psikis. Pendampingannya bagus. Daerah sini di mana ya? Wah, cepet nih langsung nih. Wow. Kita yang deket-deket aja gitu. Kira-kira pendampingan buat korban kekerasan atau ya kekerasan anak, kekerasan gender atau kekerasan apapun, kira-kira di mana nih? Sudah ada banyak ya, utamanya institusi pemerintah, ada polisi, ada KPAI, ada juga non governmental seperti jaringan-jaringan perempuan, Puspa Srikandi dan organisasi-organisasi keren lain yang siap dengerin dan bantu perolehan akses mulai dari pendampingan mental, pendampingan hukum dan lain-lain. Dan juga kami dari PKBI Jatim poinnya juga poinnya di sini nih. Dari PKBI Jatim juga melayani konseling gratis bagi korban-korban kekerasan dan juga menyediakan pendampingan secara mental dan secara hukum juga. Kalau misalkan masih bingung gitu ya, cara sosial medianya PKBI apa sih kira-kira? Bisa hubungi ke klinik utama PKBI Jatim. Alamatnya ada di Indragiri nomor 24. Oke. Terus atau bisa menghubungi WhatsApp hotline PKBI Jatim di nomor 0823 2360 2830. Instagramnya nggak ada? Ada nggak Instagramnya? Instagramnya ada @PKBI Jawa Timur. Oke, bisa dihubungi di situ. Bisa. Gratis nggak? Atau langsung ke @klinik utama PKBI Jawa Timur. Oke. Dan bisa dihubungin ya teman berdua apabila misalkan laporan ke situ bisa nggak? Misalkan nih ada kekerasan gitu, direkam terus dikirim DM misalkan, bisa ya? Bisa. Kita akan melakukan apapun yang sebisa kami untuk melakukan konseling dan juga pendampingan untuk pada korban. Tentunya kita mengutamakan recovery bagi korban terlebih dahulu begitu. Guys, thank you ya udah mau mampir di Jaga Malam kali ini, seru banget karena yang kita bahas nih sangat relate dan emang sangat sangat perlu ditangani gitu. Karena benar. Berurusan dengan kekerasan, apalagi kekerasan anak. Semuanya deh pokoknya. Semoga PKBI habis ini makin jaya, makin keren. Amin. Makin banyak nih anak-anaknya. Ditunggu lagi Mas. Nanti siaran lagi di sini ya. Thank you Kak Vivi, Kak Farhan.